Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1. Hukum jaminan hutang. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah Security of Law Zacher-Hederstein atau Zacher-Hederstein 1. Lembaga jaminan diperlukan. Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, terjadinya peningkatan kebutuhan masyarakat dalam arus niaga harus diimbangi dengan pengaturan yang jelas dan lengkap mengenai lembaga penjamin. Pembinaan hukum terhadap bidang hukum jaminan adalah sebagai konsekuensi logis dan merupakan tanggung jawab dari pembinaan hukum untuk mengimbangi lajunya kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan, dan kegiatan-kegiatan dalam proyek pembangunan. Adapun hak jaminan perorangan adalah hak yang memberikan kepada kreditor suatu kedudukan yang lebih baik karena adanya lebih dari seorang debitur yang dapat ditagih. Selanjutnya, itu saya Fadel Saki dari NIM 1902010035. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan presentasi rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana tanggung jawab hukum notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik atau online system. Tujuan penelitian berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa hal mengenai tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, yaitu pertama ada tujuan subjektif untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan jenjang pendidikan strata S1 dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Yang kedua, tujuan objektif untuk mengkaji dan mengetahui tanggung jawab notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik atau online system. Bab kedua, pembahasan berdasarkan bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi berdasarkan pengertian tersebut di atas, kegiatan bank dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat seperti simpanan berupa tabungan, giro, deposito. Yang kedua, pemberian pinjaman atau kredit. Pada dasarnya, pemberian kredit oleh bank diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk membayar kembali dengan syarat melalui suatu perjanjian utang piutang di antara kreditur dan debitur. Perjanjian kredit yang dibuat oleh bank kepada debitur merupakan salah satu aspek yang merupakan sangat penting dalam pemberian kredit. Yang kedua, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang menekankan pada kenyataan di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan dan fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat. Untuk melaksanakan metode penelitian di atas diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Sifat penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran akibat hukum atas musnahnya benda bergerak terkait jaminan fidusia terkait perjanjian kredit pada Bank Nagari Cabang Pasaraya Padang dan kendala-kendala dalam penyelesaian atas musnahnya benda bergerak sebagai jaminan fidusia terkait perjanjian kredit bank pada Bank Nagari Cabang Raya Padang. Hasil penelitian ini diharapkan akan memperoleh gambaran mengenai keadaan objek yang diteliti. 2. Sumber data dan jenis data. A. Sumber data. Sumber data penelitian ini berasal dari 1. Penelitian kepustakaan atau library research. Artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dengan membaca karya-karya ilmiah, buku-buku maupun bahan bacaan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. 2. Penelitian lapangan, field research. Dalam penelitian ini, penulis langsung ke lapangan yaitu Bank Nagari Cabang Pasaraya Padang untuk mengumpulkan data serta memperoleh informasi. Bab 3. Penutup. 3.1. Kesimpulan dari ulasan di atas, penulis bisa merumuskan sebagai berikut. Kegiatan pinjam-meminjam uang merupakan kegiatan yang dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dalam kegiatan pinjam-meminjam uang,
yang terjadi di masyarakat dapat dipastikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan uang dapat berupa barang maupun benda.